Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan batasan-batasan dan manfaat ekonomi syariah. Batasan-batasan ekonomi syariah. Aspek moral atau etika dalam ekonomi konvensional dianggap sebagai batas ilmu ekonomi karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku tidak rasional. Tindakan etis seringkali diartikan sebagai pengorbanan kepentingan individu atau material untuk mengedepankan kepentingan sosial atau non-material. Dengan demikian, ketika perilaku rasional ekonomi diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan maslahah materi semata, maka perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional dan karenanya dikeluarkan dari pokok bahasan ilmu ekonomi. Secara umum, moral didefinisikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat benar atau tidak. Filosofi atas suatu standar moral setiap masyarakat dapat berbeda-beda dan alasan inilah yang dikenal sebagai istilah etika. Suatu perilaku yang dianggap rasional oleh paham konvensional dapat dianggap tidak rasional dalam pandangan Islam. Demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh adalah minum minuman keras atau mabuk dianggap tidak rasional menurut Islam karena berpotensi menurunkan masalah yang diterima, misalnya penurunan masalah agama dan intelektual lebih tinggi daripada peningkatan masalah fisiknya. Namun menurut paham relativitasme atau utilitarisme, minum minuman keras dianggap sebagai tindakan rasional selama tindakan ini dianggap baik oleh masyarakat atau tidak mendatangkan kerugian pada mayoritas. Oleh karena itu, ketika ada seorang pelaku ekonomi yang memilih untuk tidak mengonsumsi minuman keras yang murah atau berkualitas, dianggap sebagai tindakan etis dan tidak rasional dalam pandangan relativitasme atau utilitarianisme. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi yang rasional Islami. Oleh karena itu, standar moral suatu perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam dan bukan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan nasional. Selain norma-norma Islam harus dipenuhi demi tercapainya maslahah. Nilai etika ekonomi penting diikut sertakan sebagai faktor pendukung dalam mencapai sebuah maslahah. Menurut ekonomi Islam, bahwa antara dimensi etis ekonomi dan dimensi praktis bisnis harus dipahami dalam pengertian integratif, tidak secara parsial. Hal ini tentunya berbeda dengan aksioma kapitalis bahwa kegiatan ekonomi atau bisnis itu mempunyai tujuan ekonomis, yakni keuntungan material, sehingga keuntungan menjadi ideologinya dalam berbisnis, meskipun harus mengorbankan nilai-nilai moral etis. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai etika yang dimaksud seperti kesatuan atau unity, equilibrium atau keseimbangan dalam keadilan, kebebasan yang terbatas pada hak orang lain, pertanggungjawaban, kebajikan, dan kejujuran. Nilai-nilai moral etis inilah yang kemudian akan menjadi unsur pembeda dengan sistem ekonomi yang lain, seperti kapitalisme dan sosialisme. Meskipun pada dasarnya dalam kerangka operasionalnya, semua sistem ekonomi itu menerapkan ilmu-ilmu bantu atau dasar ekonomi yang sama. Kemudian dalam wujud konkretnya, sistem nilai etika ini dijadikan ruh bagi semua instrumennya yang pada akhirnya akan membentuk karakter tipikal yang membedakan dengan sistem-sistem ekonomi lainnya. Dalam hasanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak al-adab
dan al-falasifah al-adabiyah. Istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Quran adalah khuluq. Al-Quran juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan. Kebaikan, bir, kebenaran, kis, persamaan, adil, kesetaraan dan keadilan, hak, kebenaran dan kebaikan, ma'ruf, mengetahui dan menyetujui, dan takwa atau ketakwaan. Tindakan yang terpuji disebut sebagai salihat dan tindakan yang buruk atau tercela disebut sebagai sayyiat. Manfaat ekonomi syariah. Ekonomi Islam dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya, memberikan keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan transparan untuk setiap pelakunya. Manfaat dari sistem ekonomi syariah yaitu sistem ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, menghapus kemiskinan, mendapatkan keadilan, tidak menguntungkan seseorang, transparan, dan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Pandangan soal ekonomi atau muamalah Wahabiyah sangat sukar, tetapi memang peranan penting sekali karena berhubungan dengan benda dan uang yang sangat dicintai oleh dan berkuasa atas hati manusia. Ekonomi itulah sumber segala pekerjaan, pusat dan susunan alam. Dan dengan ekonomi pula manusia mencapai tingkat yang paling tinggi kemajuan dan kebahagiaan. Memang dalam agama Islam, ekonomi dari sosial sangat erat hubungannya dengan eratnya pertalian antara kebutuhan, kebendaannya, dan kepentingan batinnya, juga antara jasmani dan rohaninya. Keduanya tidaklah dapat dipisahkan, saling berhubungan serta saling berkaitan sehingga di suatu waktu menjadi satu. Dalam meninjau suatu persoalan dari sudut ekonomi, kita tidak dapat melepaskannya dari sudut sosial. Material dan moral harus berjalan sama-sama untuk mencapai susunan ekonomi sosial yang sehat dan teratur. Jika materi berjalan sendiri dan segala hubungan manusia hanya diukur dengan ukuran kebendaan belaka, sebagai hasilnya dengan susunan ekonomi dunia yang kapitalis, sekarang niscaya hancurlah hubungan yang baik dan berubahlah sifat manusia dari moralitasnya yang mulia menjadi hewan yang sangat rendah. Memberikan kontrol terhadap perilaku manusia agar manusia terselamatkan dari tindakan yang merugikan, yaitu menjauhkan dari falah. Dalam hal ini, syariah lebih dikenal sebagai fikih atau hukum Islam, yang berisikan kaidah yang menjadi ukuran tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku manusia. Dan fikih Islam dipergunakan sebagai satu-satunya pedoman untuk menilai tindakan benar atau salah. Dalam berperilaku manusia diberi kesempatan sepenuhnya oleh Allah untuk menentukan pilihan. Mereka diberi kebebasan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah untuk mengambil nilai dan aturan mana yang dipakai. Apakah nilai dan aturan yang bersumber dari hukum Allah atau nilai dan aturan yang berasal dari hukum yang lain? Nilai dan aturan inilah yang digunakan sebagai input kepada decision rule, melahirkan putusan, dan akhirnya diwujudkan dalam perilaku mereka. Berikut merupakan manfaat-manfaat ekonomi Islam. 1. Menjaganya iman dan agama. Tujuan utama dari penerapan ekonomi Islam ini adalah untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuan yang ada di Al-Quran dan Hadis, dengan mematuhi segala prinsip ekonomi syariah. Maka juga akan menunjukkan kepatuhan kepada agama. Dalam Quran surat At-Talaq 2-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari Allah dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dalam ayat ini sudah ditetapkan bahwa barang siapa yang mematuhi berbagai perintah agama, maka akan datang berbagai kemudahan baginya. Janji ini terutama berlaku bagi seluruh pelaku ekonomi untuk menghindari berbagai kemungkinan yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. 2. Terjaganya jiwa. Ekonomi Islam memiliki sistem yang sangat aman dan menghadirkan pelakunya dari setiap mudarat. Apabila diterapkan sesuai ketentuannya, karena itulah ekonomi Islam menjamin keamanan jiwa bagi setiap pelakunya, bukan hanya bagi diri sendiri. Jaminan keamanan tersebut juga berlaku pada semua orang yang menjalin bisnis syariah. 3. Terjaganya akal pikiran. Meskipun memiliki konsep yang sederhana, ekonomi syariah tetap menuntut untuk dapat berpikir secara logika, menggunakan akal sehat. Bagaimana caranya dapat mengambil keuntungan tanpa perlu mengambil hak orang lain? Pada dasarnya, ekonomi Islam hanya sah apabila terjadi akad atau perjanjian
antara kedua belah pihak pelaku ekonomi. Konsep ini adalah yang paling sesuai dengan logika perdagangan. Karena bagaimana akan terjadi jual beli yang terjalin keamanannya dan keuntungannya apabila tidak ada perjanjian tersurat antara kedua belah pihak. Pada proses peminjaman pun, selain harus adanya akad, peminjaman tidak boleh mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamnya. Hal ini tentu saja akan sangat memudahkan bagi orang yang membutuhkan, karena sebagai rahmat bagi seluruh alam, Islam menjamin kesejahteraan seluruh umatnya. Itulah nilai-nilai ekonomi syariah yang juga merupakan manfaat dari ekonomi syariah. 4. Terjaganya kemurnian harta. Dengan menerapkan proses ekonomi Islam, harta akan bersih dari segala sumber yang tidak halal, karena tidak ada hak orang lain di dalamnya. Dengan begitu, kehidupan akan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah yang diambil. 5. Terjaganya keturunan. Harta yang dimiliki akan digunakan untuk menghidupi anak cucu, dan jika harta tersebut halal sumbernya dan bersih dari hak orang lain, maka keturunan dan siapapun yang merasakan manfaat dari harta tersebut akan turut merasakan berkah dari harta tersebut. Meskipun Indonesia tidak termasuk negara yang menganut ekonomi sistem Islam menyeluruh, tapi manfaat dari ekonomi Islam dapat dirasakan bagi semua rakyat ekonomi syariah ini. Tidak hanya sebatas diterapkan bagi umat Islam, tapi dapat diterapkan secara universal bagi seluruh warga Indonesia, karena prinsip dasar ekonomi Islam sendiri bersifat umum dan akan selalu memberikan manfaat besar bagi pelakunya. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada pertanyaan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.